Oke teman-teman, kembali lagi kita di pembahasan tentang panic attack, tentang anxiety disorder. Ya, bagaimana panic attack, anxiety disorder bisa menjadi teman sehari-hari saya. Dan dulunya saya berpikir bahwasanya ini adalah penyakit jantung, ya, dimana setiap saat ya hampir saya dipenuhi dengan ketakutan dan juga jantung berdebar-debar, ya, pikiran kita kacau dan selalu dihantui rasa ketakutan karena kita berpikir kita akan mati, kita berpikir ini sesuatu penyakit yang menakutkan, ya. Jadi teman-teman, di video saya sebelumnya saya sudah bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman saya, apa penyebab dari panic attack ini dan kenapa bisa saya sampai panic attack dan juga anxiety disorder. Ya, setelah saya beberapa kali ke rumah sakit, bahkan saya sampai dengan lebih dari 10 kali ke rumah sakit. Dan memang tidak ada ditemukan suatu penyakit dalam tubuh saya. Tapi setiap hari yang saya rasakan begitu menyakitkan, begitu membuat saya seperti orang yang putus harapan, ya. Dan saya juga berpikir siapa tahu di antara teman-teman juga mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan. Jadi teman-teman, yang saya rasakan ketika saya sedang panic attack, yaitu yang pertama jantung saya ini berdebar-debar dan seperti ada yang menusuk-nusuk dan sampai ke rahang belakang, ya, dada belakang ini sampai ke belakang. Saya berpikir ini jantung. Dan juga saya juga disertai dengan pusing, ya, pusing dan pusing setiap harinya. Lalu saya juga dihantui kalau makan, sering sekali tenggorokan saya ini seperti susah menelan. Dan itulah yang saya rasakan setiap harinya, yang membuat saya takut dan juga membuat saya cemas sampai akhirnya setiap hari saya takut kemana-mana. Bahkan suatu kali saya cerita juga di konten saya sebelumnya bahwasanya pernah sekali saya naik motor tengah jalan, panic attack saya kambuh dan saya dilarikan ke rumah sakit ketika itu. Dan setelah sampai di rumah sakit ternyata tidak ada sesuatu gangguan apa. Jadi teman-teman, bagi kalian yang sering merasakan panic attack, yang sering merasakan anxiety disorder, jangan langsung cemas dulu sebelum teman-teman cek ke dokter, ya. Ketika cek ke dokter, periksa jantung melalui EKG, periksa darah, dan dokter nyatakan tidak ada apa-apa, dan percaya dan yakin bahwa itu adalah penyakit pikiran. Biasanya penyakit pikiran ini banyak penyebabnya, ya, seperti yang saya alami. Penyebabnya memang karena ada suatu pikiran COVID, ya, karena waktu itu saya di Januari kena COVID dan selalu berpikir ini sesuatu penyakit yang berbahaya. Lalu juga dibarengi dengan situasi-situasi kehidupan, ya. Mungkin teman-teman banyak sekali mengalami situasi-situasi kehidupan, atau juga penyebabnya akibat makan tidak teratur, pola hidup kesehatan yang tidak teratur, ya. Jadi akibat GERD juga, akibat asam lambung mah bisa menyebabkan jantung berdebar-debar. Kenapa? Karena asam yang ada di lambung kita ini naik ke atas sehingga menyebabkan
jantung berdebar-debar, dan juga tenggorokan sakit. Jadi bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan ini, cobalah untuk lebih menjaga pola kesehatan. Ya, coba lebih menjaga pola kesehatan, lebih berpikir positif, lebih menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, misalkan olahraga, kurangi bermain gadget, dan juga kurangi terlambat tidur. Ya, kalau boleh, bukan kalau boleh tapi harus teman-teman lakukan pola tidur yang bagus, yaitu tidur jam 9 ke jam 10 malam dan bangun pagi hari jam 6, langsung lakukan pergerakan, dan pikirkan bahwa itu tidaklah sebuah penyakit yang bermasalah. Teman-teman, penyakit anxiety, penyakit panic attack tidak mudah sembuh. Saya sudah alami, saya sudah hampir 9 bulan diperhadapkan dengan masalah ini, tapi sampai sekarang saya masih merasakan. Dan kadang jantung saya ditusuk-tusuk, kadang perut saya sakit, kadang tangan saya sebelah kiri sakit, kadang jantung berdebar-debar seperti saya bilang tadi, kepala pusing berat seperti orang mau pingsan. Dan itu saya lalui setiap hari, yang membuat saya semakin bingung, semakin takut, semakin berpikiran yang aneh-aneh. Ya, apalagi di zaman Covid ini, memang kita berpikir banyak sekali berpikir yang negatif. Ya, apalagi seperti saya, ketika saya keluar, ketika saya di tempat keramaian, saya takut. Jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Itu karena saya selalu berpikir negatif. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apa, tetap sehat sampai sekarang. Jadi bagi teman-teman, ingat pesan saya, kalau memang teman-teman ada sesuatu yang bermasalah di lambung, perbaiki. Makan yang teratur, tidak makan yang pedas-pedas, tidak makan yang berlemak, ya, tepung-tepungan, tapi makanlah sayur-sayuran yang mengandung serat, makanlah bubur supaya usus ini kembali pulih, ya. Lalu sering bermeditasi, dekatkan diri dengan Tuhan sehingga panic attack, anxiety disorder ini bisa segera pulih. Ya. Jadi teman-teman, semoga ini bisa membantu teman-teman, ya. Apa yang saya lakukan di konten-konten saya sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa setiap hari saya berolahraga, bahwa setiap hari saya berpikir yang positif, walaupun memang kadang susah, tapi lambat laun nanti dia akan mengalami sesuatu yang penurunan yang bagus, ya. Sesuatu yang keadaan yang membaik, sehingga ketika keadaan teman-teman yang membaik, saya yakin panic attack juga akan hilang dengan sendirinya. Ya, hindari begadang, perbanyak melakukan olahraga, jangan terlalu stres, jangan pikir semuanya tentang kehidupan ini, lebih dekatkan diri teman-teman kepada Tuhan. Ya, banyak juga minum air putih supaya tetap sehat, kuat menjalani hari-hari. Ingat, panic attack hanya bisa disembuhkan oleh diri kita sendiri karena ini adalah penyakit pikiran. Semua bersumber di sini. Jadi kalau teman-teman menginginkan sembuh lebih cepat, mari lebih lagi teman-teman handle kekuatan pikiran ini. Karena melalui kekuatan pikiran ini, badan kita bisa sakit, kaki kita bisa sakit, tangan, karena memang ini adalah pengendali dari seluruh tubuh kita. Jadi kalau teman-teman kadang di sini sakit, berdenyut-denyut, seperti mau pingsan, itu hanya sekedar halusinasi pikiran daripada teman-teman. Ya, itu dari saya.
Dan saya selama ini sudah saya katakan, saya tidak pernah lagi untuk pergi ke rumah sakit, dan saya sudah bisa berusaha untuk di rumah lakukan kegiatan seperti biasa setiap hari. Tapi memang kadang pikiran pusing, jantung seperti tusuk-tusuk itu masih ada. Tapi saya yakin suatu saat itu akan kembali membaik dengan kehidupan saya sudah berubah 180% ya, 180 derajat dari biasanya. Jadi teman-teman, ini yang bisa saya lakukan. Jadi ingatlah dalam pikiranmu, panic attack, anxiety disorder bisa kita hadapi dengan cara kita sendiri yang bisa mengendalikannya, bukan orang lain. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya kepada orang lain hanya memberikan sesuatu kesaksian, tapi teman-teman yang bisa mengendalikan itu sendiri. Ya, jadi kalau selama ini teman-teman berpikir bahwa itu jantung, stop, katakan itu bukan jantung. Karena jantung di usia 30 tahun ke bawah sangat sedikit orang yang kena jantung, dan bisa ditemukan tidak ada, kecuali orang yang perokok keras, bisa sampai 3 bungkus, tidak pernah menjaga kesehatan contoh, dan itu pun sangat jarang. Jadi bagi teman-teman yang selama ini sebagai perokok juga, mari kurangi merokok, hilangkan perokok, jaga kesehatanmu. Seperti saya bilang tadi, jaga kesehatanmu karena sehat itu mahal. Sekian informasi dari saya. Salam sehat, Naim Barata Family. God bless.